Di pedalaman hutan Kalimantan, jauh dari bisingnya kota, berdiri sebuah kampung kecil yang dulu sama sekali tak mengenal Islam. Tapi hari ini, azan terdengar 5 kali sehari. Masjid berdiri sederhana, dan anak-anak mulai menghafal Al-Quran. Kampung itu adalah Kampung Mualaf. Siapa sangka, di tengah keterbatasan listrik dan sinyal, cahaya Islam justru bersinar lebih terang dari kota-kota besar. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Potret Kampung Mualaf di Indonesia. Indonesia punya ratusan kampung mualaf terbesar di berbagai wilayah terpencil, mulai dari pedalaman Kalimantan, Papua, hingga pegunungan Nusa Tenggara. Mereka adalah suku-suku asli yang hidup jauh dari arus modernisasi. Contohnya, suku Dayak Meratus di Kalimantan Selatan. Dulu, mereka memeluk kepercayaan lokal turun-temurun. Tapi kini, sebagian dari mereka telah memeluk Islam dengan penuh keyakinan. Prosesnya tak instan, butuh pendekatan bertahun-tahun, penuh cinta, bukan paksaan. Dakwah sunyi di ujung negeri. Dakwah di pedalaman bukan seperti kota. Tidak ada media sosial, tidak ada ceramah megah. Yang ada hanyalah perjalanan berhari-hari melintasi sungai, hutan, dan medan ekstrim demi menyampaikan satu kalimat syahadat. Para dai dan relawan dari lembaga seperti Yayasan Bina Dakwah, Wahdah Islamiyah, dan Dompet Duafa konsisten mengirimkan para ustadz ke wilayah pelosok. Bahkan ada yang tinggal berbulan-bulan, hidup bersama warga, membaur, dan memberikan contoh akhlak Islam yang indah. Awal masuknya Islam ke kampung mereka. Biasanya Islam masuk lewat satu orang, bisa dari perantau yang kembali ke kampung atau dari interaksi dagang. Ketika satu orang masuk Islam, ia kemudian menjadi pintu bagi keluarganya. Lalu, perlahan satu kampung pun ikut mengenal Islam. Salah satu kisah mengharukan datang dari kampung Balisa, Papua. Seorang pemuda bernama Yosua tertarik dengan akhlak seorang guru muslim yang datang mengajar. Ia masuk Islam diam-diam, lalu keluarganya pun menyusul. Kini, satu kampung telah menjadi muslim. Perjuangan para mualaf. Menjadi mualaf di pedalaman bukan tanpa resiko. Ada yang dikucilkan, dianggap pengkhianat adat, bahkan diancam keluarganya sendiri. Tapi mereka tetap teguh. Mereka belajar sholat dengan tulisan tangan, menghafal doa dari kertas yang mulai usang, dan berpuasa meski belum tahu banyak hukum-hukumnya. Tapi mereka tetap semangat. Keimanan mereka begitu tulus, dan seringkali lebih kuat dari yang hidup di kota. Masjid sederhana, semangat luar biasa. Masjid-masjid di kampung mualaf tak megah, bahkan kadang hanya beralaskan tanah, beratapkan seng bekas. Tapi setiap Jumat, mereka datang dengan pakaian terbaik, duduk rapi, dan mendengarkan khutbah dengan hikmat, meski tidak selalu memahami semua isinya. Masjid menjadi pusat perubahan. Di sana, mereka belajar wudhu, mengaji, hingga mengenal ukhuwah Islamiyah. Dan masjid-masjid itulah yang kini jadi tempat mereka menumbuhkan harapan baru. Peran lembaga dakwah dan donatur. Tanpa dukungan lembaga dakwah dan para donatur, perubahan ini mungkin tak akan terjadi. Banyak yayasan yang aktif membina kampung mualaf dengan mengirim dai, membangun masjid, dan menyediakan Al-Quran serta buku-buku Islam. Lembaga seperti Lasnas Dewan Dakwah, Rumah Zakat, dan Lazis Wahdah adalah contoh nyata peran besar di balik layar. Melalui mereka, umat Islam di kota bisa menyapa saudara-saudara seiman di pedalaman yang tak terjamah. Jalan masih panjang, tapi harapan terus hidup. Islam baru saja hadir di kampung-kampung ini. Masih banyak PR, buta huruf Al-Quran, minimnya guru agama, bahkan kebutuhan dasar pun belum terpenuhi. Tapi yang luar biasa, mereka tidak menyerah. Anak-anak mulai menghafal surat pendek, para ibu belajar berwudu, dan para ayah kini lebih dulu ke masjid dibanding ke ladang. Semua itu bukti bahwa cahaya Islam bisa menyala di mana saja, bahkan di tempat paling gelap sekalipun. Mualaf di perbatasan Indonesia. Di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia seperti Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Malaysia atau Papua Nugini, Islam juga tumbuh secara perlahan. Di daerah ini, banyak suku yang dulunya animisme, kini mulai mengenal Islam melalui hubungan dagang dan persaudaraan. Karena jauh dari pusat pemerintahan dan dakwah resmi, para mualaf di sini seringkali belajar Islam secara mandiri atau dari para pendatang. Namun, semangat mereka tetap tinggi, dan mereka sangat menghormati siapapun yang membawa ilmu agama. Tradisi adat dan Islam berjalan bersama. Satu hal yang menarik, banyak kampung mualaf yang tetap mempertahankan tradisi lokal. Tapi kini mereka mulai mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam adat mereka. Contohnya dalam pernikahan,
selamatan, atau upacara adat yang mulai diganti dengan doa bersama atau zikir. Islam tidak datang untuk menghapus budaya, tapi untuk mensucikan dari unsur syirik. Disinilah peran penting para dai untuk mengarahkan masyarakat agar tetap mencintai adat tanpa menyimpang dari ajaran tauhid. Minimnya akses kitab dan guru agama. Banyak mualaf di pedalaman tidak memiliki mushaf Al-Quran, buku fikih, atau tafsir. Mereka hanya mengandalkan catatan tangan dari ustadz yang pernah datang. Bahkan, sholat pun mereka hafal dari mulut ke mulut. Minimnya guru agama membuat mereka belajar secara terbatas. Ini tantangan besar karena kesalahan bisa terus diwariskan tanpa pembinaan yang berkelanjutan. Karena itulah, keberadaan ustadz pembina sangat penting bagi masa depan Islam di kampung mereka. Anak-anak mualaf generasi harapan. Anak-anak mualaf adalah harapan besar bagi masa depan Islam di daerah terpencil. Mereka belajar mengaji dari usia dini, meski harus berjalan kaki berkilometer untuk sampai ke TPA sederhana. Bahkan, ada yang menulis ayat Al-Quran di papan karena tak punya mushaf. Beberapa lembaga kini mulai memberikan beasiswa kepada anak-anak mualaf agar bisa sekolah agama ke kota. Harapannya, mereka akan kembali menjadi dai di kampung sendirinya kelak. Dakwah melalui kegiatan sosial dan ekonomi. Dakwah di kampung mualaf tak hanya lewat ceramah, tapi juga melalui bantuan sosial, membuka lahan pertanian, pelatihan menjahit, peternakan, dan usaha kecil. Ketika ekonomi mereka meningkat, maka semangat mereka memeluk Islam pun makin kokoh. Program-program ini menjadi jembatan antara ajaran Islam dan kebutuhan dasar hidup. Islam terasa nyata, hadir bukan hanya di masjid, tapi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tantangan dari luar dan provokasi agama lain. Tak jarang, setelah mereka masuk Islam, muncul godaan dari pihak luar. Ada yang datang membawa bantuan dengan syarat kembali ke agama sebelumnya. Bahkan, ada tekanan dari oknum tertentu agar mereka meninggalkan Islam. Namun, sebagian besar mualaf tetap kokoh. Mereka memilih bertahan meski tak mendapatkan keuntungan duniawi. Karena mereka telah merasakan ketenangan Islam yang tak bisa digantikan. Cerita ustadz yang menyerahkan hidupnya untuk dakwah pedalaman. Banyak ustadz dan dai yang meninggalkan kenyamanan kota demi berdakwah di pedalaman. Mereka hidup tanpa listrik, makan seadanya, dan harus berjalan jauh untuk sekedar bertemu jamaah. Tapi mereka ikhlas. Mereka telah menemukan Islam, tapi mereka butuh kita untuk menemani perjalanan ini. Bukan hanya dengan dana, tapi dengan doa, perhatian, dan cerita. Karena Islam bukan hanya agama kota, tapi rahmat untuk seluruh alam. Termasuk mereka yang tinggal di sudut-sudut negeri yang nyaris terlupakan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan share video ini jika menurutmu video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.